kita mau ke depan, aku nak keluar dulu. Aku nak ke Jabo, aku nak ke Buri. Lagi aku nutul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Trisno Rusli dalam programnya Podcast Cukup Pedes. Podcast Cukup Pedes ini bisa juga kalian saksikan di Spotify dengan nama Cukup Pedes. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan yang langsung ditunjuk oleh Gubernur Sumatera Selatan. Siapa lagi kalau bukan Sultan Iskandar Mahmud Badarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Sultan, kita buka dulu biar. Oh ya, boleh. Selama PPKM-nya apa nih Sultan? Aktivitas yang lebih menonjol Sultan? Ya, aktivitas ini kita menurut apa yang dia tadi digariskan oleh pemerintah dalam hal ini. Untuk apa supaya pandemi wabah COVID-19 ini cepat berakhir sebagai ikhtiar, tapi wujud dari pengejawantahan itu semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau memang kita down dulu? Memang kita agak kurang down. Sampai dan sebelumnya kita banyak kegiatan bukan kita menghilang, tapi kita banyak silent dan lebih banyak tidak memberitakan, tidak dipublikasikan. Oke, nah kemarin itu kan kita lihat di berita Palembang Express juga itu kan Sultan bertemu dengan Wakil Gubernur Haji Mawardi Yahya itu membahas soal Forum Pembauran Kebangsaan. Betul. Nah, mungkin bisa dijelasin nih Sultan. Iya, dalam Forum Pembauran Kebangsaan ini adalah wujud daripada pengejawantahan peraturan Permendagri nomor 34 tahun 2006 yang harus ada di setiap kepemerintahan, Pemda, Pemkot dan semua yang ada di Indonesia. Dalam hal ini untuk Forum Pembauran ini membantu pemerintah dalam mengantisipasi kekacauan, intoleransi. Itu ini. Jadi dan banyak hal-hal yang lain bersinergi dalam jangan sampai ada sara dan juga dalam hal untuk mengangkat kembali ada adat, ekonomi, identitas diri agar jangan sampai hilang. Ini. Artinya Forum Pembaruan Kebangsaan ini ya menyatukan kembali nih Sultan ya. Menyatukan seluruh elemen mungkin dari ras, suku, budaya. Kemudian kalau agama kan ada di FKUB ya. Di kan. Kemudian meminimalisir apapun sesuatu hal yang bakal yang tidak diinginkan, disintegrasi bangsa, kemudian perang antar suku, kemudian dan lain-lain sebagainya. Nah ini Forum Pembauran Kebangsaan ini menyelaraskan daripada kepentingan untuk terwujudnya negara kesatuan Republik Indonesia yang damai. Jadi kalau aku menganaloginya nih Sultan, mungkin kalau di tingkat nasionalnya itu ada Badan Ideologi Pancasila yang tujuannya mungkin mengembalikan orang-orang ke nilai-nilai Pancasila dan untuk di ruang lebih lingkupnya kecilnya ya Forum Pembaruan Kebangsaan tadi ya, seperti itu maksudnya. Iya, saya dari 2009 sampai 2016 saya pernah menjabat sebagai Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Baryadi. Kemudian setelah periode Pak Baryadi usai, saya dipercaya lagi untuk menjadi Ketua Forum Pembauran Kebangsaan. Nah ini suatu rahmat dari Allah dan juga kita dengan pemerintah kita bekerja sama agar supaya Sumsel ini Palembang Sumsel ini kondusif dan selalu zero konflik. Ya artinya kalau ditunjuk lagi kan sudah ada pengalaman Sultan. Insya Allah sudah ada pengalaman dalam memecahkan permasalahan-permasalahan di masyarakat. Ya. Nah mungkin kalau menurut Sultan sendiri nih, masalah apa sih yang paling menonjol di Sumatera Selatan? Jadi pada waktu kita beraudiensi dengan Wakil Gubernur itu Bapak Mawardi Yahya, beliau di dalam anggaran dasar rumah tangga daripada Forum Pembauran Kebangsaan ini beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat. Kemudian anggotanya ada juga dari Kesbangpol dan beliau akan melaporkan tentang apapun itu kepada gubernur.
Jadi yang kita khawatirkan adalah dalam sisi pandemi ini adalah turunnya daripada tingkat daya beli masyarakat dan sektor perekonomian, dan beliau juga mewanti-wanti jangan sampai dengan adanya ini akan timbul kriminalitas yang disebabkan urusan perut. Nah ini yang beliau nasihatkan ini, dan bagaimana nantinya saya rasa Sumsel insya Allah masih terlihat tegar walaupun pandemi ini masih berjalan. Insya Allah ya kita sama-sama berdoa agar Allah segera mengangkat daripada wabah pandemi COVID-19 ini. Amin. Oh, jadi dari pertemuan itu memang wakil gubernur memberikan pesan khusus. Ya, dan wakil gubernur di dalam anggaran dasar dari Permendagri itu adalah ketua dewan penasehat daripada Forum Pembangunan Kebangsaan. Jadi wajar sih kalau di samping daripada ketua penasehat menasihati. Iya, di samping Kesbang juga sebagai anggota dewan penasehat juga. Nah, jadi ini istilahnya Forum Pembangunan Kebangsaan ini plat merah lah kita. Plat merah. Dan memang fokusnya ya lebih ke keamanan dan ketertiban juga, dan mendorong ekonomi juga seperti itu. Ya, ekonomi, sosial, budaya, adat, itu semua ada di dalam Forum Pembangunan Kebangsaan. Di Sumsel kan nih banyak nih Sultan. Ada suku kita banyak kan, kebiasaan budaya kita banyak di sini. Nah, iya, ini jadi di dalam Forum Pembangunan Kebangsaan itu semua ada diwakili oleh berbagai etnis. Dulu ada namanya, sekarang ini adalah Paguyuban Nasional PNSB. Tapi PNSB ini lahir pada waktu itu, sebelumnya adalah bernama Badan Kerjasama Sosial Paguyuban Nusantara, BKSBPI Indonesia, yang pada waktu zaman Pak Sahrial Usman, kemudian yang ketuanya itu ada Pak Johan Hanafia, kemudian saya sebagai ketua harian. Ada waktu itu 23 paguyuban dari seluruh Indonesia ini menyatu. Kemudian Pak Sahrial itu tidak lagi menjabat sebagai gubernur, ini sedikit mati suri. Kemudian akhirnya sekarang ini dikembangkan lagi dan berganti nama menjadi PNSB. Forum tadi. Ya, forum tadi. Dan ada PNSB, ada Forum Pembangunan Kebangsaan. Ini sama saja. Ini begi merah, ini sebagai ormas. Ya, semuanya sama dan menyatu dan saling membantu untuk kemaslahatan umat. Oke, artinya tidak hanya orang Muslim, orang non Muslim, etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa masuk. Ya, kemudian paguyuban Islam Tionghoa juga masuk, itu juga, dan seluruh komponen suku bangsa itu masuk dan menyatu. Ini untuk menjadikan suatu harmoni, menjadi harmoni di Sumatera, di Palembang dan Sumatera Selatan. Oke. Untuk di Sumatera Selatan kan kita ketahui nih Sultan, gubernur juga menekankan bahwa Sumsel itu zero konflik. Ya. Artinya kalau dari Forum Pembangunan Kebangsaan kan tidak mungkin lagi fokusnya ke konflik karena memang kita zero. Ya. Nah, mungkin nantinya kegiatan ada nggak nih pergeseran kegiatan dari forum ini? Saya di zaman 2007, zamannya Pak Dwi yang tadi kita bincang-bincang sebelum tadi. Saya inginkan ada suatu muatan lokal. Muatan lokal di dalam pelajaran SD, bagaimana itu bebaso Palembang yang asli. Kalau dipanggil kulo, ini kan, ya itu harus dibangkitkan kembali sebagai yang halus bentuknya. Kulo dalam sekarang kan kosakata ini kan sejak institusi Sultan Palembang Darussalam ini vakum, dan kemudian bahasa yang sekarang ini menjadi suatu, zaman saya itu masih ada luan, ada buri, ada jabo, ada segala macam ini. Tapi sekarang kosakata itu sekarang pun ini bergeser di zaman sekarang ini, yang katanya zaman milenial. Kalau dulu saya kan zaman generasi muda, ini kan banyak ini bung segala macam ya disebut milenial. Ini kita mau ke depan, aku nak keluar dulu, aku nak ke jabo, aku nak ke buri, lagi aku nutul. Ini kan sekarang udah generasi muda sekarang milenial ini enggak ada. Ya.
Aku nyusul. Itu kalau orang tua masih itu Sultan. Iya, aku nyusul. Kalau orang tua masih pakai Aku nak ke depan, aku nak ke belakang. Dan itu pun sudah bergeser. Nah, bagaimana kita untuk mengadopsi dalam hal ini suatu Palembang dan Sumsel generasi mudanya itu bersifat lebih soft dan mengembalikan daripada lokal jenius dan intelektual daripada leluhur kita zaman dahulu yang begitu agung dalam berbagai penataan tatanan adat budaya Betul, tertata tadi. Betul. Kalau kita lihat memang lihat dari sejarah Sumsel tutur katanya mirip dengan apa? Melayu, Jawa gitu. Ya, Sumsel anak bener. Sumsel Melayu Jawa. Ini. Jadi kalau Melayu itu bukanlah suatu bangsa. Melayu itu adalah suatu waksa. Iya, kemudian Bapak Gubernur kita adalah Ketua Dunia Melayu, Dunia Islam yang berhimpun di dalamnya 21 negara. Ini luar biasa. Dan termasuk di dalam Sumpah Pemuda, salah satunya adalah bahasa Persatuan Bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Padahal yang jelas kalau melihat dari populasi penduduk lebih banyak bahasa orang Jawa. Tetapi Melayu ini sentralnya kan bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Dia ada di Champa. Dia ada di Champa, dia ada di Sulu, dia ada di Filipina, dia ada di Madagaskar, dia ada di Thailand, di Patani, dia ada di Malaysia. Itu suatu yang sangat luar biasa sekali dan perlu lebih dipresentasikan. Harus diperkuatkan lagi tuh Sultan. Betul. Tapi kalau ini mohon maaf kita bergeser sedikit Sultan. Kalau di kesultanan di Asia Tenggara ini, ada nggak nih rumpun-rumpun seperti itu Sultan untuk memperkuat rumpun Melayu? Ada kerjasama dengan para sultan di Asia Tenggara? Kalau untuk kerjasama itu terkecuali di Malaysia mereka ada yang di Pertuan Agung, kemudian Brunei itu menyambung ke sana sebagai warisan daripada penjajahan Commonwealth, jajahan Inggris, tapi mereka tetap dalam hal ini Melayu itu di nomor satukan. Nah, Indonesia ini sebagai puak Melayu sebenarnya. Kenapa? Karena Bukit Seguntang begitu mereka dari Malaysia, begitu dari mereka kemana-mana mereka ingin melihat Bukit Seguntang. Karena mereka lihat kalau dari sejarah dari Malaysia lihat Wan Empu, Wan Malini. Ada berbagai lagi cerita bahwa dari Bukit Seguntang keturunan dari Iskandar Zulkarnain. Dan banyak versi yang menyebutkan tentang itu. Khusus itu mungkin kita harus ada waktu khusus. Oh iya. Jadi mungkin kapan-kapan atau tayang untuk besok kita boleh lebih fokus ke kesultanan. Saya ingin mengajak bukan hanya ini, ingin mengajak nanti Palembang Express ini kita tidak hanya indoor, akan tetapi kita outdoor. Dengan ada arkeologi, kita lihat ini bentuknya, jadi betul-betul nyata dan betul-betul tidak dalam ini hoax. Kembali ke dan menggugah mereka. Itu nanti Sultan. Nanti pas episode saya minta nanti kepala Palembang Express menyurati para bupati untuk kepala daerah untuk lebih dan wali kota gubernur apapun itu untuk lebih memperhatikan jangan sampai ini rusak warisan ini ditelan zaman kemudian tidak diperhatikan sehingga penduduk pun tidak mengetahui bahwa itu ada suatu benda bersejarah. Nanti kita saya inginkan adalah antara Kesultanan Palembang Darussalam dengan Palembang Express kita roadshow lah kita lihat gitu kan. Jadi ada indoor ada outdoor. Artinya kita lebih tahu bukti sejarah yang ada di daerah. Bukti sejarah di sini. Baiklah Sultan, mungkin closing statement nih Sultan untuk pemirsa Cukup Pedas untuk menjaga pembawaan kebangsaan tadi. Saya menghimbau kepada seluruh rakyat baik di Palembang dan Sumatera Selatan untuk kita sama-sama menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini dari segala bentrokan dari apapun bentuk-bentuknya. Jadi tetap Sumsel itu zero konflik dan kepada Cukup Pedas saya harapkan kita tidak hanya berada pada season indoor
Akan tetapi yang saya harapkan kita akan bisa berjalan roadshow, Baik, siap. melihat kepada situs-situs dan sejarah-sejarah budaya-budaya yang ada. Oke. Sehingga kita betul-betul melihat aktual dengan visual apa yang ada di lapangan, dengan melibatkan beberapa mungkin ya ada arkeolog, ada apa, dan kemudian meneliti untuk bagaimana dulunya Palembang ini begitu terkenal dengan Sriwijayanya, dengan kerajaan Palembang, dengan Kesultanan Palembang Darussalamnya, dan bukti-bukti itu bisa untuk ditunjukkan. Tapi sebelum ke yang tadi Sultan, yang ke lapangan tadi, Sultan sudah ada apa janji juga nih sama pemirsa Cukup Pedas. Episode selanjutnya itu akan mengulik Kesultanan Palembang Darussalam. Oh siap, itu yang saya harapkan untuk kelurusan, bukan meluruskan. Kalau meluruskan kan ini akan tetapi kelurusan daripada sejarah Kesultanan Palembang Darussalam. Baiklah, terima kasih banyak Sultan. Junjung kasih Teguh. Badarudin. Pemirsa Cukup Pedas, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Untuk segmen ini, nanti kita akan ada segmen selanjutnya yang lebih fokus membahas terkait Kesultanan Palembang Darussalam. Saya Trisno Rusli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.